Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeli Avinita, BP 201011526011. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi oleh teman saya tadi selanjutnya, yaitu tentang alat-alat motivasi. Pemberian suatu imbalan atau intensif kepada karyawan merupakan salah satu upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. Pemberian imbalan berperan sebagai alat untuk memotivasi karyawan. Alat-alat motivasi terdiri dari yang pertama material intensif, misalnya kendaraan, rumah, uang, dan lain-lain. Yang kedua non-material intensif, misalnya medali, sertifikat, bintang jasa, dan lain-lain. Yang ketiga kombinasi material dan non-material berupa material intensif, uang, dan barang yang memiliki nilai pasar, dan material intensif berupa medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lain sehingga memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani. Selanjutnya, kendala motivasi dalam proses penerapan motivasi kerja terhadap karyawan. Tentunya ini tidak akan terlepas dari kendala-kendala yang akan dihadapi. Menurut Hasibuan, secara garis besar, kendala dalam proses penerapan motivasi yaitu yang pertama, sulit menentukan alat motivasi yang paling tepat karena perbedaan keinginan masing-masing individu. Yang kedua, keterbatasan kemampuan perusahaan dalam menyediakan fasilitas dan intensif, sehingga manajer sulit mengetahui motivasi kerja masing-masing individu. Yang ketiga, manajer sulit memberikan intensif yang adil dan layak. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi penurunan tingkat moral dan motivasi pada karyawan, yaitu yang pertama, tingginya beban kerja yang melebihi kemampuan di mana waktu yang tersedia dan sistem pendukung terbatas. Yang kedua, kurangnya wewenang untuk mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab yang harus dipikul sangat besar. Yang ketiga, imbalan yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Pendelegasian kerja yang tidak adil dan fleksibel, sehingga menimbulkan isolasi sosial di antara para karyawan. Yang kelima, terjadinya diskriminasi yang terlihat dari cara penilaian setiap karyawan yang tidak berdasarkan pada kompetensi masing-masing, melainkan penilaian subjektif, suka atau tidak suka dari atasan. Yang keenam, terjadinya konflik moral yang mengesampingkan prinsip-prinsip pribadi positif karena tuntutan pekerjaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.